akan memuji Tuhan. Lagu pertama, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku seberang, 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 seberang luas samudra. Yesus besertaku di kanan. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Sekali lagi ya. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku seberang, 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 seberang luas samudra. Yesus besertaku di kanan. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Karena Yesus besertaku. Karena Yesus besertaku. Oke anak-anak, sekarang Bunda mau ajak kita semua menyanyikan lagu yang kedua. Lagu tentang apa ya? Kita mau nyanyi lagu tentang jalan serta Yesus. Maksudnya apa Bunda? Maksudnya anak-anak, kalau anak-anak mau pergi kemana saja, atau anak-anak di rumah saja, karena kita nggak boleh sering-sering keluar karena masih banyak virus, kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, bersama dengan anak-anak. Kalau setiap hari kita berdoa, kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Meskipun kita nggak lihat ya, Tuhan itu mana ya? Tuhan itu anak-anak percaya ada di hatinya anak-anak semuanya. Yuk kita mau nyanyi sama-sama jalan serta Yesus. Yuk ikut gerakannya ya sambil jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jangan lupa ya, setiap hari kita percaya Yesus bersama dengan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, puji Tuhan. Yesus selalu bersama dengan kita. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau menyanyi satu buah lagu dulu ya, supaya kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk Kak, sama-sama ya kita belajar lagunya, anak-anak ikuti dari rumah. Kita mau bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan sambil mengenal Tuhan Yesus. Kita sudah bernyanyi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama anak-anak siapkan diri di rumah ya. Aduh, aku lapar nih. Ibu masak apa ya? Dodi, kamu sudah pulang ya nak? Iya Bu, aku lapar. Ibu masak apa sih? Oh ini ibu masak sayur bayam. Makan sayur. Aku gak suka Bu. Loh, kenapa? Gak ada rasanya. Loh,
sayur itu baik loh untuk tubuhmu, untuk kesehatanmu. Ah, masa, Bu? Iya. Anak-anak di rumah, kalian suka makan sayur tidak? Wah, ada yang bilang iya, ada yang kayak kamu, Dodi. Anak-anak, kita dengar cerita ya. Ada loh di Alkitab seorang anak yang makan sayur dan dia jadi anak yang pintar sekali. Mau nggak kamu jadi anak pintar, Dodi? Mau, Bu. Oke, yuk kita dengar cerita ya dari Bunda Esther. Anak-anak, siapa yang senang bermain di lapangan rumput seperti ini? Main apa saja ya? Ada yang main ayunan itu, ada yang main bola, atau yang berlari-lari saja seperti ini. Mana yang lebih menyenangkan ya? Main di jalan yang berbatu kayak ini, atau di atas rumput? Tentu saja bermain di lapangan yang berumput hijau. Selain indah, rumput juga nggak sakit kalau keinjak kaki kita ya. Anak-anak tahu siapa yang menciptakan rumput? Betul, Tuhan menciptakan rumput dan semua tanaman yang ada. Ada juga bunga, ada pohon-pohonan, ada pohon buah, dan juga ada sayur-sayuran seperti gambar di sini. Wah, bagus dan indah ya anak-anak. Sayur-sayur ini bisa dimasak. Kalau bunga-bunga itu bisa kita lihat dan itu menyenangkan. Bisa untuk ditanam di rumah, di halaman rumah. Kita taruh di dalam pot, kita hias buat rumah kita. Tapi kalau sayur itu selain bisa dilihat, bisa juga dimasak, lalu kita makan. Sayur itu sangat menyehatkan loh anak-anak. Siapa yang sudah suka makan sayur di sini? Makan sayur apa ya? Wah, ayo belajar makan sayur. Karena Tuhan menciptakan semua makanan, semua tumbuh-tumbuhan untuk kebaikan kita. Yuk, kita lihat cerita dan kita dengarkan cerita tentang seorang yang suka makan sayur di Alkitab. Siapa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Daniel, pembuangan ke Babel. Daniel pasal 1. Dulu orang Israel saat dipimpin oleh seorang raja bernama Yoyakim, raja Yehuda, musuh menyerang kota itu dan menawan raja beserta para rakyatnya. Barang-barang harta benda milik mereka diambil, dibawa ke Babilonia. Ada yang ditawan, ada yang terpisah dari orang tuanya, ada yang terpisah dari saudara-saudaranya. Di antaranya ada seorang bernama Daniel. Dia adalah seorang anak muda yang percaya kepada Tuhan. Dia dirantai tangannya bersama teman-temannya yang lain. Mereka dipilih untuk dibawa ke kerajaan Babylon untuk menjadi pekerja bagi raja di sana. Ada Hananya, ada Misael, Azaria, dan si Daniel tadi. Mereka dibawa ke istana. Lalu mereka harus belajar bahasa orang Babel dan banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang harus mereka pelajari di sana. Lalu raja menyediakan buat mereka makanan-makanan yang enak sekali. Ada daging, ada ikan, ada kue-kue. Pokoknya semua makanan yang enak seperti makanan yang dimakan oleh raja. Tapi Daniel berkata,
berikan saja kepada kami sayur. Kami pasti sehat. Karena kami tidak ingin makan makanan yang dimakan oleh raja. Kami hanya ingin makan sayur saja." Lalu penjaganya berkata, "Tapi nanti bagaimana kalau kalian kelihatan kurus? Tidak seperti teman-teman kalian yang lain. Nanti aku bisa dihukum." Tapi akhirnya penjaganya itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Daniel dan teman-temannya. Kenapa? Karena ternyata makanan yang dipersembahkan kepada raja itu adalah makanan yang tidak baik untuk dimakan oleh Daniel dan teman-temannya. Lalu Daniel memohon kepada si penjaga makanan itu yang memberikan mereka makanan, "Tolong berikan kami makanan seperti yang kami minta, dan kau akan melihat kami tidak akan menjadi sakit atau kurus. Kami pasti sehat." Lalu mereka pun makan makanan sayur-sayuran saja, tidak seperti teman-teman yang lain. Dan ternyata setelah beberapa hari kemudian, mereka tetap terlihat sehat. Dan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan pada suatu hari, raja menyuruh untuk memanggil semua anak-anak muda yang ditangkap untuk bekerja di istana raja. Mereka melihat siapa yang paling bagus, siapa yang badannya yang paling sehat dan yang paling pintar. Lalu raja menemukan Daniel dan teman-temannya yang lain yang hanya makan sayur lebih pintar 10 kali lipat dari yang lainnya. Wah, raja sangat kagum kepada mereka. Mereka makan makanan yang sehat, tapi juga mereka selalu berdoa dan rajin belajar, sehingga Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepintaran. Nah, anak-anak, tadi gimana? Sudah dengar ceritanya? Wah, Daniel ternyata adalah seseorang yang suka makan makanan yang bergizi, seperti sayur-sayuran ini yang Bunda pegang ini. Ini anak-anak tahu nggak ya ini sayur apa? Ini namanya sayur bayam. Nah, seperti Daniel itu suka makan sayur. Selain suka makan sayur, dia juga rajin belajar dan rajin berdoa, dan Tuhan memberikan dia kepintaran. Anak-anak di rumah, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada yang bisa kita lihat, ada yang bisa kita tanam, dijadikan hiasan di halaman rumah, di dalam rumah, ada juga yang bisa untuk dimasak dan dimakan. Ayo belajar makan sayur. Oke, supaya apa? Supaya anak-anak tubuhnya sehat dan supaya pinter. Oke? Nah, sekarang kita akan berdoa. Anak-anak, ayo kita berdoa, ikuti kata-kata Bunda ya. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau belajar makan makanan yang sehat untuk tubuh kami. Berkatilah kami semua supaya kami jadi anak yang sehat, yang pintar, dan takut akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih sudah beribadah bersama dengan Bunda dan teman-teman juga di rumah masing-masing. Selamat hari Kamis.
Semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.